Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom. Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkeram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya! Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit
dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan
senantiasa menyertai setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Kudus, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
dari maut ke dalam hidup yang kekal karena pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa untuk mujizat terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yaitu keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Biar kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, boleh menyenangkan hatimu, karena kami tidak dapat membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah dan urapi setiap kami, sehingga siapapun kami yang ada di tempat ini dijamah dan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada siang hari ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Orangnya banyak, suaranya kecil ya. Ada sukacita? Yesus bangkit, Dia hidup. Amin. Ini yang patut kita rayakan senantiasa. Kalau kita ditanya, lebih merayakan Natal atau lebih merayakan Paskah? Siapa yang Natal angkat tangan? Ada yang Natal juga ya. Yang Paskah? Wah, semua ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, tiap kali perjamuan kudus mengatakan bahwa perbuatlah ini untuk mengingat akan kematian Tuhan yang telah menebus kita. Dan hari ini hari Paskah, Bapak Ibu sekalian. Saya udah banyak ngomong tapi belum kenalan. Saya kenalan dulu ya. Ya, saya bernama Pendeta Agus Irawan. Saya melayani di GBI Wahid Hasim atau Ebenezer sejak tahun 82 sampai hari ini. Haleluya. 41 tahun Pak Edi. Iya, puji Tuhan. Dan saya sehari-hari di kantor BPD sebagai kepala sekretariat, kepala kantor, dan juga sekretaris 1. Jadi saya setiap hari oret-oret di kantor, tinggal minta duitnya sama Pak Hengki ya, karena Pak Hengki bendahara. Saya tukang ngabisin duit, Pak Hengki yang cari duit ya. Puji Tuhan. Dan latar belakang saya dari Muslim. Ya, saya terima Tuhan ya sudah cukup lama. Nanti saya ceritakan sedikit. Karena yang mau saya khotbahin udah keluar tadi semua di situ, Bapak sekalian ya. Kuasa kebangkitan Kristus tadi ya. Dan saya percaya siang hari ini kita semua akan diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia itu Allah yang menang, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tadi dengan jelas dikatakan bahwa inti kekristenan karena Yesus bangkit. Kalau Yesus gak bangkit, Rasul Paulus katakan sia-sialah iman kita kepada Yesus. Karena kita menyembah Allah yang mati, ya, Allah yang tidak berkuasa. Karena dikatakan juga banyak orang, banyak nabi, banyak rasul, banyak pemimpin agama. Mereka mati lalu dikuburkan. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, Dia bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Amin. Amin. Nah, Bapak sekalian, inilah yang mengubah kehidupan banyak orang, termasuk saya, Bapak sekalian. Tahun berapa? 74 saya ke Jakarta. Dari kampung yang kecil, kota Pacitan, ya, di Jawa Timur. Bapak Ibu kalau mau ke Pacitan, bagus lautnya di sana ya. Ada gua yang terbaik di Asia ya. Dan sekalian, saya hanya pengen pergi ke Jakarta karena pengen sekolah. Dan saya kesaksian dulu sedikit. Saya pergi ke Jakarta, lalu saya tinggal di Tangerang. Dan waktu itu saya baru lulus SD. Sudah merantau sekalian, tahun 74. Kemudian Bapak sekalian, saya bertumbuh di Tangerang. Akhirnya saya untuk menghidupi ya kehidupan, ya saya waktu merantau itu saya jualan es lilin. Jadi Bapak sekalian, waktu itu kejadiannya besok hari raya, ya Idul Fitri, hari ini saya jualan es lilin dan saya menemui kerumunan anak-anak banyak. Mereka sedang main petasan, ya. Jadi ada yang main petasan, dia pakai karbit begitu, tutup botol itu kasih karbit, lalu ditutup dengan
susu Indomilk itu, kaleng susu Indomilk dilubangin atasnya. Nah, mereka main, kalau main dinyalakan duar, itu kalengnya lari begitu ya. Dan saat itu dar, kalengnya lari, nancep di mata saya sini sekian. Dan mata saya waktu itu sudah di Tangerang, di rumah sakit nggak bisa, nggak mau pegang, dibawa ke rumah sakit Sumber Waras nggak mau pegang, dibawa ke rumah sakit Cikini nggak mau pegang, dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan saat itu sekarang mata saya dibersihkan, dan mereka marah, kenapa nggak dibersihkan dulu dari Tangerang, supaya sampai sini nggak mengering darah dan pasir ada di mata, dan sarafnya semua sudah putus di sini bos sekalian, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Lalu kesimpulannya hari itu adalah mata saya besok harus dioperasi dan diganti dengan mata plastik. Bapak sekalian, betul, kuasa kebangkitan Kristus itu luar biasa. Saya belum jadi Kristen waktu itu. Kakak saya yang sudah lebih dulu jadi Kristen. Dia pelayanan di Kalimantan, tiba-tiba pulang ke Jakarta. Sehari kita di rumah nggak ada semua. Ada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, kamar H2, dekat kamar mayat itu Mas sekalian ya. Nah waktu itu Mas sekalian saya ceritakan dan diceritakan oleh keluarga, karena keluarga semua ngumpul di situ ya. Dan dia tanya besok harus dioperasi matanya karena saraf semua sudah putus, nggak ada gunanya lagi, mata yang itu pasti akan menjadi busuk. Dan akhirnya Mas sekalian, kakak saya, kalau Bapak Ibu mengenal, namanya Pendeta Bambang Subowo. Dia dulu orang Muslim yang fanatik di kampung tapi dijamah Tuhan ya. Dan sekalian, waktu itu dia datang, dia tuh datangnya persis kayak mau besuk. Dia bawa sepatu ukuran saya, dan ya dia akhirnya ceritakan sepanjang malam mengenai Tuhan Yesus. Dan paling gampang sekali kalau ditanya mau sembuh nggak, orang sakit kalau ditanya mau sembuh pasti jawabnya mau. Iya itu dia nih, mau lah sebenarnya gitu. Apalagi ini mata mau diganti. Dan akhirnya sekali sepanjang malam dia berdoa bergumul, dia ceritakan tentang Yesus. Dan akhirnya jam 10 pagi saya didorong ke ruang operasi. Nah sekalian, suatu hal yang sangat memukul hati, matanya mau diganti. Tapi ada dokter yang nyeletuk, jangan main operasi dulu, kita lihat cek sekali lagi. Kemudian saya disorot pakai lampu 1000 watt. Ada terang-terang kan? Ada. Wah, ini ada harapan. Dibersihkan lagi. Seminggu kemudian lampu 500 watt. Kemudian seminggu lagi lampu 100 watt. 1 bulan tangan digoyang-goyang. Ada yang jalan-jalan? Ada. Dan akhirnya saya ditutup ya matanya selama 2 minggu, ditetesin terus dan pakai bantal pasir ya kiri kanan supaya tidak bergerak sama sekali. Dan akhirnya setelah 1,5 bulan dibuka, luar biasa, semuanya kelihatan. Sampai sekarang pun bekasnya nggak ada ya. Dan suka dipecandain, kan dulu sampai 8 sebetulnya kan mata ini. Begitu kena itu jadi -1 Pak. Gitu kan. Dan akhirnya kenain aja sebelahnya lagi gitu ya. Nah Bapak sekalian, itu pertama kali saya mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan. Dan akhirnya belum jadi Kristen juga ya, belum terima Tuhan sebagai juru selamat ya. Kalau orang sami dia itu kebetulan dan lain sebagainya. Tapi yang namanya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Setelah saya bertumbuh sedikit, saya bersaksi, saya bertumbuh menjadi remaja, pemuda, saya jadi kenaik mobil oplet Pak Hengki waktu itu namanya, mobil kayu itu ya, Tangerang Grogol, Tangerang Roxy. Ada yang naik, dia perhatikan saya lagi belajar. Lalu, kamu sekolah ya? Iya. Lalu dia berikan kartu nama, cari saya nanti ya, kita ngobrol. Bapak sekalian, saya cari itu alamatnya. Rupanya itu GPDI. Kalau Bapak Ibu ke Tangerang, di Batu Ceper itu ada jembatan, nah sebelah bawah itu ada GPDI. Saya ke situ, waduh,
gereja. Saya berdiri depan gereja aja nggak dapat berkat 40 hari. Itu kepercayaan kita yang lama. Kalau apalagi kalau masuk, tapi ada dorongan, masuk. Dan akhirnya saya berjumpa dengan hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, dan dia tawarkan, kamu daripada naikin mobil kamu sekolah, mending tinggal di gereja, nanti di sekolah dari gereja. Wah, ini tawaran bagus kan? Akhirnya saya ambil keputusan, aduh gimana ya nanti. Akhirnya ya sudahlah, kan lebih enak. Akhirnya saya tinggal di gereja, jadi pembantu di gereja. Bukan jadi pendeta pembantu di gereja. Nah, Bapak sekalian, proses begitu panjang. Akhirnya ini pendeta luar biasa. Kalau mau makan, setiap hari mesti baca Alkitab. Dan semua keluarga harus kumpul. Kalau nggak kasih tahu, mereka telat datang, kita tunggu nggak makan-makan, Bapak sekalian. Jadi keluarga luar biasa, keluarga pendeta ini. Jadi Bapak sekalian, setiap pagi baca 3 pasal. Makan siang baca 2 pasal. Makan malam 1 pasal. Jadi sehari 6 pasal. Dan pendetanya sudah tua, pintar dia. Agus, saya sudah tua, kamu yang baca ya. Wah, ibu sekali, tiap hari saya baca 6 pasal. Saya belum jadi Kristen, saya sudah selesai baca Alkitab. Luar biasa. Dan akhirnya saya selesai SMP, selesai SMA di gereja itu, dia tanya, sekarang kamu mau apa? Mau di kuliah di mana? Nanti kita kasih kuliah. Dan akhirnya, Om, saya mau belajar Alkitab kayak Om. Wah, jangan marah. Dia, nanti orang-orang marah. Saya jadi ini kamu Kristen. Jangan. Bapak sekalian, singkat cerita, akhirnya saya dikirim ke Seminari Bethel. Bapak sekalian, ya, tahun 82 saya masuk Seminari Bethel Jakarta. Dan akhirnya sampai hari ini saya melayani di gerejanya Ho, ya, GBI pertama kali, ya, di Jalan Wahid Asik nomor 7, namanya GBI Ebenezer. Sampai hari ini saya tidak kemana-mana, saya tetap setia melayani Tuhan. Itu kesaksian singkat saya, Bapak sekalian. Kita mau belajar bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu dapat mengubah kehidupan kita. Maka kita akan membaca ayatnya yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Roma 1 ayat 2 sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Jadi inilah inti kekristenan kita. Yesus yang mati, dialah Yesus juga yang bangkit. Nah, Bapak sekalian, banyak orang berpendapat, bahkan teolog-teolog berpendapat bahwa kematian Kristus itu merupakan ya suatu berita hoak waktu itu. Jadi hoak itu bukan sekarang saja. Sejak Yesus bangkit pun sudah ada hoak. Karena Tuhan berkata, nanti dalam waktu 3 hari dia akan bangkit. Bahkan dikatakan itu boleh kamu robohkan bait suci itu dalam waktu 3 hari akan dibangun kembali. Artinya kita melihat di sini bahwa Kristus akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kemudian inilah yang diingat oleh pemuka-pemuka agama, oleh orang Farisi, ahli Taurat waktu itu. Katanya dia mau bangkit. Oleh sebab itu tatkala Yesus dikuburkan, dia dijaga oleh tentara-tentara. Bapak sekalian, dijaga kuburannya dengan ketat supaya tidak ada seorang pun yang bisa membuka kuburan itu. Tapi berita yang pertama disampaikan oleh wanita-wanita Maria dan kawan-kawan, pagi-pagi benar dia kubur Yesus. Dia lihat kubur itu sudah kosong, terguling, batu penutup itu yang disegel sudah terguling. Dan Bapak sekalian, inilah yang menjadi
pergumulan atau pergunjingan waktu itu dan menjadi berita hoak. Bilang, kasih tahu sama orang-orang, tadi malam murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Dan ini Bapak sekalian, itu perwira tentara yang menjaga disogok pakai uang supaya tidak memberitakan kalau Yesus bangkit. Bilang murid-muridnya yang mengambil, murid-muridnya yang mencuri. Bapak Ibu bisa bayangkan. Itu yang namanya tutup kubur itu. Kalau kita baca dan kita lihat di konkordansi, beratnya 2 ton Pak Hengki. 2 ton. Mana mungkin wanita-wanita itu bisa menggulingkan batu itu? Gak mungkin. Tetapi terjadi gempa besar dan batu itu menjadi terguling dan kubur itu kosong. Dan ini bagus sekalian, banyak diceritakan saat ini juga. Ada hoak-hoak seperti ini. Kalau Bapak Ibu baca di YouTube saat ini, lihat di YouTube, banyak mengatakan bahwa Yesus sebetulnya waktu itu nggak mati, dia cuma pingsan. Bayangin Bapak sekalian, darahnya 6,6 liter tertumpah, dia bilang pingsan. Tapi yang benar adalah Yesus telah bangkit. Amin. Yesus telah bangkit dan kebangkitannya itu Bapak sekalian diberikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus membuktikan dirinya bahwa dia bangkit dari kematian. Ada banyak bukti kalau Yesus sudah bangkit. Kita lihat di sini yang pertama adalah kubur kosong. Kubur kosong Bapak sekalian. Seperti pujian tadi kita nyanyikan, sebab dia hidup. Kubur kosong. Amin. Amin. Kubur kosong. Bapak sekalian, bahkan Tuhan Yesus di situ dikatakan kalau kita membaca firman Tuhan dengan teliti bahwa kain kafannya itu ada di situ. Nggak mungkin kalau dicuri dilepasin kain kafannya dulu baru dibawa pergi kain kafannya, tinggal nggak mungkin Bapak sekalian. Dan itu suatu pelanggaran hukum yang luar biasa. Kalau itu yang nama kubur disegel, dimeteraikan seperti itu, dan ada yang mencuri atau yang mengambil itu, hukumannya luar biasa. Dan itu hal yang tidak mungkin, karena setelah Yesus mati, maka murid-murid itu menjadi ketakutan. Tidak mungkin dia pergi ke kubur itu. Tapi kita lihat begitu Maria pagi-pagi kubur Yesus, dia berjumpa dengan malaikat. Ngapain kamu kemari? Kamu pasti cari Yesus yang telah bangkit itu. Dia tidak ada di sini. Karena dia sudah bangkit. Akhirnya dia pergi. Dan akhirnya dia mencari murid-murid Yesus, teman-temannya, mengasih tahu Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dan akhirnya mereka semua berlarian ke kubur Yesus. Dan benar, Petrus masuk dalam kubur. Mayatnya tidak ada di situ. Karena Yesus bangkit. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian setelah Yesus bangkit, nggak langsung hilang Bapak sekalian. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bisa dihitung, ada 10 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya, pada Thomas. Dan penampakan Tuhan Yesus ini bukan secara roh, tapi nyata. Karena apa? Tatkala ketemu murid-muridnya, dia minta ikan, dia makan. Lalu kemudian tatkala mereka sedang berbincang-bincang, murid-murid sedang ngomong, Yesus bangkit, Yesus gimana? Si Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang di mana dia dipaku, aku belum akan percaya. Kemudian Yesus tiba-tiba muncul di situ. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya kepada Thomas. Tangan yang berlubang itu. Saya percaya Thomas gak berani menatap Yesus dan mencucukkan tangannya. Karena Yesus datang ke situ dengan tubuh kemuliaan yang bisa menembus dinding, bisa menembus tembok. Sehingga waktu dia hadir, Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Yesus membawa damai sejahtera. Dan murid-muridnya saat itu diubahkan kehidupannya luar biasa melalui kebangkitan Kristus. Amin. Kemudian dikatakan juga waktu Yesus naik ke surga. Ini bukti kebangkitan Yesus. Yesus naik ke surga. Bukan cuma murid-muridnya yang melihat, tapi firman Tuhan mencatat ada kurang lebih 500 pasang mata menyaksikan Yesus naik ke surga. Hukum Taurat waktu itu, kalau ada 2 atau 3 saksi, maka perkara itu menjadi benar. Tapi Tuhan Yesus lebih dari 500 pasang mata yang menyaksikan dia naik ke surga.
pasti Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Amin. Amin. Banyak hal Bapak sekalian kalau kita baca Alkitab yang mengenai bagaimana bukti kalau Yesus sudah bangkit. Kemudian saat Yesus bangkit juga murid-murid mendapatkan paradigma baru dan akhirnya mereka setiap hari mereka berkumpul, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka, Bapak sekalian, kalau dulu orang datang ke rumah Tuhan cuma di hari Paskah atau di hari kemenangan, sekarang setiap minggu mereka datang beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya muncullah ibadah di hari Minggu. Padahal di Torah dikatakan hormatilah hari Sabat. Hari Sabat hari apa? Tapi semenjak kebangkitan Kristus, ibadah sampai hari ini kita rayakan kebangkitan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita melihat juga karena kebangkitan Kristus, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Murid-muridnya antusias melayani Tuhan karena kuasa kebangkitannya itu. Maka murid-murid yang tadinya ketakutan sekarang menjadi pemberani. Bahkan tidak sedikit yang mati secara martir, mati syahid. Yang tadinya takut, kita lihat dalam bacaan Alkitab, murid-muridnya diubahkan paradigmanya bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, sehingga mereka tidak lagi takut akan kematian itu dan mereka semangat melayani Tuhan. Amin. Dan ini yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bangkit? Atau kita tetap dalam ketakutan, kita tetap dalam kekhawatiran? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Dan Tuhan mau di dalam hari kebangkitannya ini kita semua bangkit menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita mau menang karena kita tahu kuasa kebangkitan Kristus membawa kemenangan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana ciri orang yang sudah mengenal akan kebangkitan Kristus? Yang pertama cirinya adalah orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupannya, dia memberitakan Injil. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 46 sampai dengan ayat ke-48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau mati nggak ada kemana-mana, pasti masuk di neraka. Tetapi Injil, berita atau kabar baik itu disampaikan kepada kita bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan dan kita yang berdosa boleh menjadi hidup yang baru disucikan oleh Kristus. Amin. Ini yang menjadi Bapak sekalian harus kita beritakan kepada banyak orang bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, ada keselamatan dalam Tuhan. Dosa semerah sehitam apapun, kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan disucikan putih seperti salju. Amin. Sehingga kehidupan kita tidak lagi diintimidasi oleh iblis. Kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Tapi kita bisa menatap ke depan dan berkata, memang aku orang berdosa, tapi darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu telah memulihkan kehidupanku, telah menyucikan kehidupanku, sehingga aku bisa menjadi milik Kristus dan aku bisa berkomunikasi dengan Kristus lewat doa-doa dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian, jangan sampai kita terus diintimidasi iblis bahwa kita adalah orang berdosa. Kita juga ingat akan kebangkitan Kristus yang telah menang dari maut itu, dan kemenangan itu diberikan bagi setiap kita. Amin. Saya baru dapat berkat besar, Bapak sekalian, karena berita Injil. Janji Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Dan sekarang satu-satu Tuhan nyatakan. Ponakan saya itu, wah, kemarin saya pikir dia dipecat dari sekolah. Waktu dia tahu, kok kamu ngajar nggak pakai ini lagi? Karena kenapa?
Terus akhirnya dia ceritakan. Kebetulan kepala sekolahnya perempuan, jadi ngomong dari hati ke hati. Ya, dia pikir, wah tamatlah sudah. Karena di kampung begitu, Pak Bambang itu, Pak Hengki, Pendeta Bambang Subowo, itu dulu juara kelas, tapi gak lulus karena Kristen. Iya, betul. Akhirnya dia lari, melarikan diri di kampung itu, dan waktu kita ketemu dia itu ya pas saya kena petasan tadi itu baru dia ketemu pulang lagi. Sekian lama dia berhilang. Nah, pas sekalian saya pikir dia dipecat. Wah, ternyata dia ceritakan bagaimana peristiwanya, bagaimana kejadiannya. Dan akhirnya saya bilang juga sama dia, jangan cepat-cepat ganti KTP, langsung diganti agamanya, diganti. Nggak perlu juga. Yang penting kamu jadi saksi di situ. Dan akhirnya begitu ketemu kepala sekolah, tanya, ya sudah, kalau gitu kalau kamu percaya kepada agama yang itu, kepercayaan itu, kamu baik-baik di situ. Dan sampai hari ini dia tetap mengajar. Mengajarnya lucu ya, mengajar orang Kristen di pondok pesantren gitu ya. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kalau di antara kita pada saat ini punya pergumulan, punya persoalan apa? Kalau tubuh dan darahnya saya diserahkan bagi kita, saya percaya kuasa kebangkitannya pun sanggup melepaskan kita, membebaskan kita. Sehingga kita harus bangkit sebagai pemenang. Amin. Lalu kemudian Bapak sekalian, dikatakan bahwa ciri orang yang mengalami kebangkitan Kristus, dia akan menyembah Yesus. Lukas 24 ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, kesukaannya lah bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita lihat murid-murid hampir setiap hari ada di bait Allah. Karena apa? Rasa syukurnya. Karena Kristus telah memindahkan dari maut ke dalam hidup yang kekal itu, dan tidak ada yang dapat bisa membayar keselamatan itu selain darah Yesus Kristus. Amin. Dia syukuri itu Bapak sekalian. Jadi setiap hari dia ada di rumah Tuhan. Setiap hari, bayangkan. Bapak Ibu 2 jam aja udah bingung badannya. Lama amat sih kebaktian. Lama amat sih khotbahnya gitu ya. Bapak sekalian, kita beribadah ini latihan. Latihan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab di sono nanti gak ada kerjaan lain. Gak ada kerjaan lain di surga nanti. Kita baca ayatnya ya. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalam penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi gak ada kerjaan lain bos kalian. Terus sebab itu kalau di sini memuji menyembah Tuhan, tetap bangkit semangat. Amin. Latihan. Nanti di sono kalau gak biasa memuji menyembah Tuhan gak betah bos kalian. Nggak betah, bilang kat, maksudnya sama malaikat, di sini menyembah terus, bosan aku, pindah aja ke neraka gitu kan, gitu. Di sana banyak artis gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi gaya hidup kita. Amin. Memuji, menyembah Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.